tontonlah film sesuai umurmu. Rindu lukisan mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa membisu seribu kata? Mengapa mendusta seribu bahasa? Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau deh, aku maklum. To the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Maaf, Anda siapa? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Japan. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman di Dalat, Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu. Terima kasih, Bung. Baiklah. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok, Bung. Bung Rajiman, silakan masuk. Baik, Terauchi. Silakan duduk. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini petanya, Bung. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bagian Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut.
Saudara, kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai Jepang. Assalamualaikum saudara. Waalaikumsalam. Terdapat berita mengembirakan bagi kita semua. Saya mendengar bahwa Jepang telah mengalah pada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio BBC. Maka saat ini terjadilah kekosongan kekuasaan dari negeri kita. Sungguh kabar gembira yang kau bawakan tadi. Tetapi yang saya bingungkan tentang kekosongan kekuasaan itu maksudnya apa? Ya, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan sekutu saat ini belum sepenuhnya menguasai negara kita. Oh, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kita akan mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia? Benar, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah air kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan dari Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Iya, sebentar. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin segera menemuinya. Sama saya ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan denganmu. Oh, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Saya akan melihat kamu terlebih dahulu. Kang Mas, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang katanya ingin berbicara penting. Baiklah Bu, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar dari radio BBC London bahwa bangsa Jepang menyerah kepada sekutu. Maka dari itu kami para pemuda mengadakan rapat dan jelas setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun proklamasi Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja mempersiapkan proklamasi. Kita harus membahasnya dalam rapat PKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang kita harus membicarakan hal itu dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apa harus menunggu jadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian berreaksi kepada mana bukti kekuatan yang diberi Jepang itu. Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bung, apabila Bung Karno tidak melakukan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi perubahan darah, Bung. Ini korolan saya. Saya tidak akan melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu, akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok.
Silakan duduk. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak ada kesalahan yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar semua berjalan dengan lancar. Jika tidak, bagaimana kalau nanti berantakan? Baiklah, Bung. Kalau begitu kita sepakat. Saudara-saudara, Bung Karno telah menolak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus segera mencari jalan keluar untuk ini. Bagaimana kalau kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta? Culik? Iya, kita desak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negeri ini. Lalu, kita bawa mereka ke daerah terpencil dan membujuk mereka. Dengan begitu, Jepang tidak akan mengaruhi mereka. Akan tapi, gimana kita akan membawanya? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, di Karawang, tepatnya di markas peta di bawah pimpinan Subeno, dan yang memimpin penculikan ini Singgi? Bagaimana saudara-saudara? Kalian setuju? Baiklah, saya setuju. Setuju. Saya akan menghubungi Subeno untuk memberitahukan rencana ini. Waalaikumsalam Darwis, ada apa? Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sudah sepakat akan membawanya ke Rengas Dengklok. Dan bisakah kamu memberikan keamanan kepada kami? Terima kasih, Subeno. Ya, sudah beres. Kapan kita akan membawanya? Bagaimana jika besok subuh pukul 4? Setuju. Setuju. Malam Latif, malam sini. Boleh kamu pinjam peralatannya? Untuk apa? Ada untuk suatu keperluan. Baiklah, sebentar saya ambilkan. Terima kasih Latif, sama-sama. Assalamualaikum. Salam, ya. Jadi Bung, Anda harus ikut kami. Ayo, Bung, mari ikut kami. Lepaskan saya. Diam, Bung. Kalian akan bagaimana? Ke tempat Rengas Dengklok yang telah disetujui oleh para pemuda. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Iya, ada apa? Hah? Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kami akan bawa Anda, istri, dan anak-anak itu bersama kami. Tapi kita harus berangkat sekarang juga. Baiklah kalau begitu. Bu. Iya, Kang Mas. Ada apa? Kita akan pergi ke Rengas Dengklok. Baiklah, mari Bu.
Baik Bung, serahkan semuanya pada kami. Maaf atas kelancaran ini, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Sekeras apapun kalian memaksa, kalau saya bilang tidak ya tidak. Apakah saudara tahu tentang keberadaan Soekarno-Hatta? Permisi Bung, saya tinggal dulu. Saya tidak tahu Bung. Jangan sembunyikan Soekarno-Hatta. Beritahukan kepada saya akan kembali memikirkan membantu mempercepat proklamasi yang akan dilakukan. Baiklah, saya akan menunjukkan tepatnya. Anda akan diantarkan oleh Sukunto untuk menemui Soekarno dan Hatta. Bung! Antarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Beliau telah menjanjikan kesepakatan mempercepat proklamasi ini. Baik Bung, masih saya antar. Kita sudah sampai Bung, mari saya tinggal dulu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong silakan Bung Karno dan Bung Hatta. Tidak akan. Apakah proklamasi dilakukan tengah malam nanti? Tidak mungkin. Ini sudah jam 5. Kami harus kembali ke Jakarta. Kalau mengundang para anggota Badan Kemerdekaan untuk rapat kilat, itu menyita banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk itu. Bagaimana kalau jangan besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga saya agar besok pagi sudah selesai. Tapi sekitar tanggal hari pasti sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Kalau semua gagal, besok pagi tanggal 17 Agustus belum jadi proklamasi, sayalah jaminannya. Tema mati saya. Baik, saya akan pegang omongan Anda. Baik, mari kita mempercepat waktu. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam begini. Kita perlu bertempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benar begitu? Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Mari saya antar ke rumah militer Jepang, Kunseikan Yamamoto, untuk mendiskusikan proklamasi kemerdekaan. Baiklah, terima kasih Maida. Baiklah, kalau begitu Bung Karno dan Bung Hatta saja. Yang lainnya sebaiknya di sini. Baiklah, mari silakan masuk. Baiklah. Selamat malam. Saya di sini akan membicarakan tentang rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa yang kalian lakukan pada tengah malam seperti ini? Bukan urusan saya untuk menerima tamu pada tengah malam seperti ini. Bagaimana kalau kalian saya antar ke Nishimura saja? Baiklah, tidak apa-apa. Selamat malam. Maksud saya kesini akan meminta serahkan hak kemerdekaan kepada PPKI. Kalian lihat, Jepang tidak diperbolehkan lagi membuat hak status quo karena Jepang tidak pada hak sekutu. Hal ini sudah dibijakan Panglima Tentara ke-6 di Jawa. Maka dari itu kalian jangan mengharapkan lawan PPKI untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya Miyoshi yang diutus oleh Nishimura-san untuk mengawasi perumusan teks proklamasi. Baiklah, mari ikuti saya. Bagaimana hasilnya, Bung? Sudahlah, tidak ada gunanya lagi membicarakan rencana kemerdekaan kepada pihak Jepang. Bagaimana kalau di situ saja? Apakah ada pena dan kertas? Sebentar saya ambilkan.
Bagaimana bunyi rancangan draft pembukaan UUD? Bagaimana dengan kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya? Dilanjutkan dengan yang lain mengenai pemerkosaan dan lain-lain dengan cara sama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Apakah semua orang yang hadir di sini sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia yang menandatanganinya? Jangan karena sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Sayudi, tolong kamu ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi naskah proklamasinya, Mas? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Iya Mas, terima kasih juga kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah mempunyai rencana untuk proses proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Tetapi bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas, bagaimana untuk pengibaran bendera besok? Ya ampun, Mas lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjadikan benderanya? Tetapi, di rumah tidak ada kain, Mas. Yang ada hanya kain berwarna merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting tidak ada niat. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya bendera Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakan benderanya bendera Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sekarang Mas istirahat saja. Ibu akan menjadikan benderanya untuk persiapan proklamasi besok. Baiklah.
Tolong kamu siarkan dan perkenalkan teks proklamasi ini untuk disebarkan seluruh dunia. Baik, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Soekarno, hari sudah semakin siang. Mengapa teks proklamasi tidak segera dibacakan? Lebih cepat itu lebih baik. Karena Hatta belum datang, teks proklamasi akan dibaca setelah Hatta datang. Tapi Pak, orang-orang sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Benar Pak, kita harus segera membacakan proklamasi. Saya tidak akan membacakan teks proklamasi sebelum Hatta datang. Latif, tolong jaga keamanan sekitar wilayah yang akan dijadikan tempat proklamasi. Baik, siap laksanakan. Tolong kamu siapkan alat komunikasi yang digunakan untuk penyambutan proklamasi seperti pamflet, alat pengeras suara, dan lainnya. Baik, Bung. Suhud, apakah kamu bisa membuat tiang bendera dan mengambil bendera merah putih yang sudah dijahitkan oleh Ibu Fatmawati? Baiklah, Sugiro, akan saya laksanakan. Gimana, Bu? Hatta, akhirnya kau datang juga. Soekarno, maaf dulu. Tidak apa-apa, Anda datang 5 menit sebelum acara dimulai. Baiklah kalau begitu. Mari kita baca teks proklamasi. Mari, ke lapangan depan. Awas. Bersegeralah, akan segera. Iya, Bu. Ini benderanya. Terima kasih, Bu. Satu langkah ke depan, jalan. Luruskan. Lurus. Langkah tegap maju, jalan. Haluan kiri. Gerak. Gerak. 4 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan kiri, gerak. Maju 1 langkah, jalan. Kerjakan. Bendera siap. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
kanan kiri, gerak. 5 langkah ke belakang, jalan. Kepada sang merah putih, hormat, gerak. 3, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya ada kata sambutan dari Wakil Kota Jakarta, Bapak Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kata sambutan saya ingin sudah berterima kasih kepada Bung Karno dan Bung Hatta karena sudah bersusah payah sampai titik ini. Dan juga ucapan terima kasih para pemuda yang sangat berantusias untuk merdeka. Terima kasih banyak untuk kalian semua, rakyat Indonesia merdeka. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia sudah mendapatkan kebebasan, bebas dari segala bentuk kebenaran dan penguasaan bangsa lain, dan bebas menentukan nasib sendiri. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Para pejuang akan muncul tantangan baru untuk mempertahankan dan melindungi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Merdeka! 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 Sayuti, mengapa kamu membawa naskah proklamasi yang asli ini, Sayuti? Saya pikir ada penganiayaan naskah ketikan yang sudah ditandatangani. Ini adalah sejarah, maka aku akan menyimpannya. Baiklah, aku percaya padamu. Ini adalah foto bersejarah. Kita harus menyimpannya. Serahkan kamera Anda ke kita. Tidak, saya tidak akan menyerahkannya. Serahkan atau nyawa penggantinya. Tidak, untuk apa kami menyerahkannya? Sudah, jangan banyak bicara. Sudah, Serahkan, kejar dia.
suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu. Mengapa membisu seribu kata, mengapa mendusta seribu bahasa. Mungkinkah bulan merindukan kumbang? Dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau de aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Kumbang, dapatkah kumbang mencapai rembulan? Rindu katakan rindu, usah kau malu karena asmara. Risau engkau risau de aku pun maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu aku pun demikian. Rindu sudah nasib untung di badan. Ada kamera.